Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel kami, Empasi Naira. Jadi, beberapa waktu lalu aku post mozzarella KW di story Instagram. Nah, terus ada beberapa teman yang tanya, cara bikinnya gimana? Bahannya apa aja? Oke, kali ini aku share cara membuat keju mozzarella homemade ya. Bahan-bahannya juga gampang banget ya, cuman pakai 3 bahan aja, dan bahan tersebut mudah sekali didapatkan. Hasilnya juga ini mulur ya, seperti mozzarella asli. Yang pertama, siapkan wajan anti lengket ya, mau teflon atau yang granit atau apa aja, pokoknya itu yang anti lengket. Ini belum dinyalakan ya apinya teman-teman. Masukkan susu cair atau susu UHT 250 ml ke dalam teflon. Kemudian kita siapkan 3 sendok makan tepung tapioka ke dalam mangkuk. Nah, ini kita tambahkan ya 4 sendok makan susu cair ke dalam tepung tapioka. Aduk-aduk hingga susu dan tepung tapioka tercampur rata ya. Nah, ini udah tercampur rata ya, kita sisihkan dulu. Cuci tangan dulu hingga bersih. Terus siapkan keju setengah batang atau setengah blok. Kita parut tipis-tipis aja ya, jangan terlalu ditekan ya teman-teman, supaya nanti ketika dimasak itu kejunya mudah larut, nggak merengkel-merengkel gitu, nggak menggumpal, jadi nanti mudah cairnya. Jadi tipis-tipis aja ya, jangan terlalu ditekan. Kalau misalnya mau cepet bisa pakai blender, susunya dan kejunya itu di blender dulu baru kita masukkan teflon. Nah, tapi ini aku pakai yang diparut aja. Dan ini pakai kejunya keju cheddar, aku pakai merek Kraft. Oke, ini udah selesai. Kita nyalakan api kecil ya teman-teman, kecil aja, jangan terlalu besar karena ini mudah sekali gosong, dan ini harus terus diaduk-aduk, harus selalu diaduk-aduk ya, jangan sampai enggak, karena nanti gosong bahkan bisa menggumpal, enggak tercampur rata gitu. Ini memang harus sabar ya, soalnya harus terus diaduk-aduk. Nanti ini lama-lama si kejunya itu mulai menghilang, mulai larut dengan susunya. Tuh, ini masih kelihatan ya, masih agak banyak kejunya, dan harus terus diaduk-aduk terus. Apinya ingat ya teman-teman, kecil aja, sangat kecil. Nah, seperti ini. Nah, ini mulai kelihatan ya teman-teman, tuh udah berkurang kejunya, udah mulai larut dengan susu. Kejunya ini harus benar-benar larut. Kenapa? Karena nanti hasilnya itu mulus kejunya, nggak ada yang menggumpal-gumpal. Ini udah kelihatan ya teman-teman, kejunya udah larut dengan susu tuh udah nggak ada yang nempel-nempel lagi. Nah, ini juga udah mulai meletup-letup, tuh kelihatan ya. Kita kecilkan lagi apinya ya, baru kita masukkan adonan tepung tapioka sedikit demi sedikit aja ya teman-teman, dan jangan lupa diaduk, masukkan
tambahkan lagi sedikit-sedikit, aduk kembali. Soalnya kalau adonan tapioka udah masuk itu nanti mudah sekali mengerasnya, mudah sekali menggumpal. Jadi harus terus diaduk lagi dan harus cepat. Ini apinya seperti ini ya, sangat kecil. Soalnya ini mudah sekali gosong. Kalau apinya terlalu besar dan ngaduknya enggak terlalu cepat, itu bisa cepet gosong dan enggak maksimal hasilnya. Harus terus diaduk-aduk ya. Dan ini memang kelihatan masih ini ya, nempel-nempel di teflon. Lama-lama kalau kita terus aduk itu akan menjadi satu adonan dan hasilnya akan mulur. Terus diaduk-aduk cepet ya teman-teman. Ini nggak enak ya pakai pengocok telur, mau aku ganti aja pakai sendok. Ini udah agak mulai kelihatan ya, udah mulur-mulur gitu adonannya. Nah tapi karena ini masih banyak yang nempel-nempel di teflon, ini masih harus perlu diaduk-aduk lagi. Maaf ya teman-teman, ini sampai 2 kali ganti pengaduknya. Aku sarankan memang harus langsung pakai spatula yang kayu ya, agar adukannya juga maksimal dan adonannya juga halus, lembut, mulus. Ini bisa dibilang udah selesai ya, bisa dilihat dari teflon adonnya udah sedikit sekali yang nempel-nempel. Ini tinggal sebentar lagi diaduk-aduk dan udah bisa kita angkat. Dan bisa dilihat ya teman-teman, ini udah mulur-mulur tuh, udah panjang mulurnya seperti mozzarella. Oke, ini udah selesai ya, kita angkat dan matikan apinya. Siapkan wadahnya ya, terus kita olesi mentega atau margarin seluruh permukaannya. Kemudian kita tuang adonan keju ke dalam wadah tersebut. Nah ini kelihatan ya, yang nempel-nempel di teflonnya itu hanya sedikit, dan berarti tandanya itu sudah jadi kejunya. Oke, kita ratakan ya kejunya, dihentak-hentakan aja kayak gini. Oke, bisa langsung masukkan ke dalam freezer. Nah ini udah 1 jam dalam freezer ya, lebih lama itu lebih bagus, cuman ini aku mau langsung digoreng aja. Nah dari keju mozzarella homemade tadi aku mau dibuat stick mozzarella. Teman-teman mau lihat hasilnya kayak gimana? Tonton video selanjutnya ya.
Terima kasih ya teman-teman sudah nonton. Nantikan video selanjutnya. Assalamualaikum.